Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Svananda. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 dengan judul Hubungan Administrasi dengan Ilmu Ekonomi, Politik, dan Hukum. Kelompok 4 beranggotakan, boleh perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Aryani. Perkenalkan, nama saya Terbagian Atri. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama itu hubungan ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi. Pada hakikatnya, administrasi publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum erat kaitannya dengan ekonomi. Sesuai dengan fungsi administrasi, yaitu melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi agar terwujudnya efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan keberhasilan suatu penerapan administrasi publik oleh penerapan negara tersebut. Jadi jika sistem administrasi sebuah negara itu baik, maka perekonomiannya pun dalam satu negara itu akan baik juga. Lanjut. Efisiensi administrasi publik dan ilmu ekonomi. Ilmu administrasi dan ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu efisiensi. Efisiensi dapat dicapai dengan kerjasama dan kompetisi. Publik atau efisiensi tersebut. Lanjut. Menurut Ostrom pada 1990 berpendapat bahwa administrasi yang efisien dalam pengelolaan sumber daya publik sangat terkait dengan keterbatasan dalam pengambilan keputusan dan satisficing, yaitu memilih opsi yang cukup memuaskan. Ada juga menurut Weber berpendapat bahwa efisiensi tercapai melalui birokrasi yang terstruktur, rasional, dan memiliki aturan yang jelas yang membantu mengelola sumber daya dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Terus hubungan ekonomi publik dengan administrasi publik. Ekonomi publik adalah hasil kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Ilmu ekonomi publik, administrasi publik, dan ilmu ekonomi sendiri bekerja sama untuk mengelola sumber daya secara efisien demi kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada alokasi sumber daya, pelaksanaan kebijaksanaan, dan pemahaman perilaku dalam pengelolaan sumber daya terbatas. Lalu di sini ada salah satu studi kasusnya, yaitu efektivitas implementasi OSS dalam pelayanan perizinan usaha di Kabupaten Bandung. OSS atau Online Single Submission di Kabupaten Bandung bertujuan dan transparansi. Namun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah teknis menghambat efektivitasnya. Meskipun OSS berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sosialisasi dan edukasi lebih ditingkatkan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan administrasi dengan politik. Diketahui, administrasi merupakan bagian dari cabang ilmu politik. Administrasi publik berpengaruh terhadap pelaksanaan yang dijalankan oleh negara. Kemudian, menurut Sutarto dan Suwarno, administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik merupakan kegiatan yang menyangkut proses dari tujuan tersebut.
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh organisasi tersebut. Lanjut, menurut Gerald E. Kayden, administrasi publik dalam hubungan politik itu disebut sebagai proses penghapusan politik dari administrasi. Sedangkan menurut Frank G. Goodnow menyatakan bahwa hubungan administrasi dengan ilmu politik yaitu politik berkaitan dengan kebijakan dari kehendak negara. Eh, Sedangkan administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Next. Kemudian hubungan administrasi dengan politik itu dibahas dalam dua paradigma. Yang satu itu paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma ini tuh membahas tentang suatu usaha yang menetapkan hubungan konseptual antara eh, politik dan administrasi. Yang kedua, paradigma dikotomi politik dan administrasi publik itu membahas tentang birokrasi pemerintah. Next. Di sini juga saya menemukan studi kasus yang ada di Indonesia, tepatnya pada daerah Kabupaten Bogor, yang berjudul Efektivitas Sistem Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan umum itu merupakan bentuk untuk demokrasi. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut KPU. Dalam studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui sistem politik yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu itu efektif atau tidak untuk pendaftaran peserta pemilu. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka perlu beberapa teknik pengumpulan, yaitu kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ini ada hubungan dengan hukum. Hubungan antara ilmu administrasi dan ilmu hukum sangat erat dan saling melengkapi, terutama dalam konteks pengaturan, pelaksanaan, dan penegakan peraturan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ilmu administrasi berfokus pada bagaimana organisasi, baik publik maupun swasta, diatur dan dikelola agar dapat secara efisien dan efektif. Ini mencakup aspek seperti perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sementara itu, ilmu hukum memberikan landasan normatif dan peraturan yang menjadi panduan bagi aktivitas administrasi, memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan administrasi tersebut berada dalam koridor hukum yang berlaku. Next. Belum ada. Lanjut, Ray. Bentar ngelek. Gak ada. Lalu ada tujuan ilmu administrasi dalam ilmu hukum. Ilmu administrasi bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pemerintahan, lembaga publik, atau organisasi swasta, tetapi kebijakan tersebut harus sejalan dengan aturan hukum yang ada. Disinilah peran ilmu hukum penting, karena ilmu hukum memastikan bahwa tindakan administratif tidak melanggar hukum dan hak-hak individu. Next. Lalu ada contoh implementasi. Contoh implementasi sederhana dari ketiga poin utama. Di atas dapat diilustrasikan penyusunan jadwal mengajar, misalnya dalam suatu grup tenaga pengajar yang terdiri 5 orang guru, masing-masing memiliki jadwal yang hampir memiliki jadwal yang sama untuk mengajar suatu kelas. Next. Lalu saya ini mendapatkan studi kasus tentang kebijakan mengenai karantina untuk pencegahan COVID-19.
lalu kebijakan guna si kasusnya karantina wilayah untuk pencegahan COVID-19. Bukan hanya kebijakan mengenai pencegahan COVID-19, tetapi juga dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi itu. Pemerintahan daerah Kabupaten Bandung juga Barat yang merupakan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia tentu harus mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Baik, sudah. Terima kasih. Saya segitu yang bisa disampaikan sama kelompok 4. Teman-teman kalau ada yang bingung, boleh ditanyain ya. Siapa yang mau nanya, ayo. Oke, langsung bacain kesimpulan aja ya. Ray, boleh dibantu bacain kesimpulan? Bentar, gue baca dulu. Jadi kesimpulannya ilmu administrasi publik sangat berkaitan dengan berbagai ilmu disiplin lain dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif. Hubungannya dengan ilmu ekonomi sangat penting. Administrasi memastikan sumber daya dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Dalam konteks ilmu politik sangat penting karena administrasi bertugas menerapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ekonomi, administrasi memastikan sumber daya dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, ilmu hukum berperan dalam memberikan batasan agar semua tindakan administrasi selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sinergi antara semua disiplin ini sangat penting untuk membangun tata kelola yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke, terima kasih kelompok 4. Presentasinya bagus sekali. Ditutup aja ya presentasinya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.